Sword of Coming, episode 272. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebenarnya, Chen Ping'an sedikit terkejut dengan situasi ini. Sangat jarang orang berbicara dengan dialek resmi benua Vial Harta Karun Timur di Gunung Stalaktit. Namun, setelah sekian lama berkelana keliling dunia, Chen Ping'an juga memahami beberapa etika dasar. Ia tahu bahwa biksu Buddha tidak menyebutkan nama mereka dan pendeta Tao tidak membicarakan usia mereka, jadi menanyakan latar belakang mereka secara gegabah juga terasa kurang pantas. Chen Ping'an memimpin pasangan itu ke pagoda pedang penghormatan, mengulangi apa yang dikatakan Jin Su kepadanya. Terlebih lagi, Chen Ping'an selalu memiliki ingatan yang baik, sehingga ketika ia mengingat replika pedang dan gulungan gambar para pendekar pedang abadi yang telah ia hafal, ia dapat langsung menyebutkan nama-nama mereka serta sejarah dasar mereka. Sambil mengajak pasangan itu berkeliling, Chen Ping'an juga memikirkan hal lain. Karena ia pernah menggunakan pedang sebelumnya, sebaiknya ia tinggal di Gunung Stalaktit lebih lama. Ia bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkeliling pagoda pedang penghormatan dan mencatat informasi tentang para dewa pedang dan pedang abadi yang ia rasa ada hubungannya dengan mereka. Ia akan membawa semua ini kembali ke bangunan bambu di gunung tertindas, dan ia bisa memeriksanya kapanpun ia merasa bosan di kemudian hari. Ini mirip dengan potongan-potongan bambu kecil tempat ia mengukir baris-baris puisi indah dan ajaran-ajaran kebijaksanaan yang mendalam. Chen Ping'an terkadang meletakkannya di bawah sinar matahari, dan bahkan memandangnya dari kejauhan pun akan membuatnya merasa sangat hangat dan nyaman. Seolah-olah matahari tidak menyinari potongan-potongan bambu kecil dan ukiran huruf-huruf itu, melainkan menyinari hatinya. Sambil mencatat informasi, ia juga bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berlatih menulis. Namun, ia tidak yakin berapa harga kuas, tinta, dan kertas kaligrafi di Gunung Stalaktit. Apakah harganya akan sangat mahal? Wanita itu tersenyum dan memuji, ingatanmu cukup bagus. Chen Ping'an berhenti sejenak dan menyeringai. Kemampuan seperti ini tidak ada apa-apanya di pegunungan. Memang, wanita ini jelas-jelas bersikap sopan padanya. Kenyataannya, Chen Ping'an benar-benar meremehkan dirinya sendiri kali ini. Ini karena pasangan itu telah memastikan bahwa anak laki-laki itu akan dipenuhi rasa percaya diri dan kepastian setiap kali ia menatap pedang replika. Ini adalah kasus di mana hatinya telah sampai pada pedang itu sebelum matanya. Fenomena ini berkaitan dengan kemacetan yang terkenal bagi para kultivator pedang, dan kemacetan inilah yang akan menentukan potensi tertinggi seorang kultivator pedang. Akankah mereka berakhir sebagai kultivator pedang biasa yang hatinya dibatasi oleh pedang terbang mereka, atau akankah mereka menjadi seorang pendekar pedang abadi yang mampu mengendalikan berbagai macam niat pedang? Setelah melewati lebih dari separuh ruang pajangan, Chen Ping'an masih dipenuhi kesabaran dan rasa ingin tahu saat mengikuti pasangan itu berkeliling. Keduanya mengamati pajangan dengan sangat saksama. Setelah menjelaskan sejarah pagoda pedang penghormatan kepada pasangan itu secara singkat, ia bermaksud membiarkan mereka pergi sendiri dan melihat pedang abadi atau pedang abadi manapun yang menarik minat mereka. Namun, wanita itu masih sesekali mengobrol dengan Chen Ping'an, sehingga pemuda itu memutuskan untuk terus mengikuti mereka berkeliling. Pria itu hampir tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi tiba-tiba dia berkata, "Saya akan pergi dulu dan menunggu kalian menyusul." Wanita itu mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya, lalu melanjutkan obrolannya dengan Chen Ping'an. Chen Ping'an baru sekali mengunjungi pagoda pedang penghormatan, dan ia sebenarnya kurang familiar dengan sejarah tembok besar pedang Qi selain para dewa pedang ternama yang dihormati di ruang pamer. Anehnya, wanita yang baru pertama kali berkunjung inilah yang fasih bercerita dan menceritakan legenda serta pencapaian banyak dewa pedang. Misalnya, ia bercerita tentang leluhur pendiri bermarga Dong. Pedangnya disebut Tiga Mayat, tetapi ini bukan karena ia percaya pada Taoisme. Melainkan, ini karena ia pernah menyerbu ke dalam perut dunia iblis sendirian, membantai 3 iblis besar di 5 tingkat atas dalam perjalanannya. Klan Dong telah naik status di tembok besar Qi pedang karena hal ini, dan hampir semua pemimpin klan Dong selanjutnya telah membantai iblis besar di tingkat giok kasar atau bahkan tingkat abadi.
Karena mereka sedang membicarakan Klandong, wanita itu dengan bersemangat mengajak Chen Pingan mencari replika pedang, kotak bambu. Pemilik pedang ini adalah leluhur peremajaan klan Klandong. Saat itu, Klandong sedang menghadapi penurunan populasi dan kekurangan dupa. Pemimpin klan juga terluka parah dan dibunuh oleh iblis besar, dan Klandong berada dalam situasi di mana yang muda tidak dapat menggantikan yang tua. Pada saat itulah seorang kultivator pedang muda tingkat inti emas dari klan tersebut dengan tegas melangkah maju dan membawa pedang leluhur, tinggi 3 meter, bersamanya, menelusuri kembali jalan pembasmi iblis yang telah dilalui oleh leluhur pendiri mereka. Menghadapi keraguan semua orang, kultivator pedang tersebut telah kembali ke tembok besar Ki Pedang dengan pedangnya setelah lebih dari 2 abad menghilang. Dia membawa sebuah kotak bambu di punggungnya. Di dalamnya terdapat kepala iblis besar tingkat 13. Sebelum menaiki tembok kota, dia telah menggunakan tembok besar 3 meter tinggi, yang sudah hampir hancur, untuk mengukir karakter Dong di tembok besar Ki Pedang. Setelah itu, orang ini menempa pedang baru dan menamainya Sarung Bambu. Sejak saat itu, klan Dong menjadi salah satu klan paling berpengaruh di tembok besar Ki Pedang. Melalui percakapan mereka, wanita itu akhirnya mengetahui bahwa anak laki-laki itu memiliki nama keluarga Chen. Setelah mengetahui hal ini, dia tersenyum dan bertanya kepada Chen Pingan apakah dia memperhatikan pedang yang disebut gunung terbang di atas. Senyum malu-malu muncul di wajah Chen Pingan, dan dia merasa sedikit canggung. Ini karena pemilik pedang dengan nama aneh ini adalah seorang pendekar pedang abadi dengan nama keluarga Chen. Namun, justru karena alasan inilah Chen Pingan sangat memperhatikan pedang ini dan mengingatnya dengan sangat baik. Sebenarnya, Chen Pingan akan mengingat dengan sangat saksama pendekar pedang abadi dan pedang abadi mereka selama pendekar pedang abadi itu memiliki nama keluarga Chen. Seandainya dia belum belajar melukis, dan tidak memiliki guru melukis seperti yang ada di Pulau Osmanthus di sampingnya untuk belajar, Chen Pingan pasti akan benar-benar ingin mencatat penampilan para pendekar pedang abadi ini dan membawanya kembali ke gunung tertindas. Setelah itu, wanita itu tersenyum dan memilih beberapa pendekar pedang abadi dengan nama keluarga Chen untuk diceritakan, mengisahkan cerita-cerita mereka yang menyentuh hati kepada Chen Pingan. Ketika seseorang menceritakan kisah-kisah ini secara lisan, berbeda dengan membaca beberapa kata singkat dan dingin dari sebuah papan, kisah-kisah itu seringkali menjadi jauh lebih spektakuler dan mengharukan. Kisah-kisah itu akan menjadi seperti monumen yang berdiri di tepi sungai waktu yang panjang, kisah-kisah itu akan menjadi seperti deretan pohon willow tempat generasi mendatang dapat berdiri dan menikmati keteduhan. Di tengah keteduhan ini, seseorang dapat menyaksikan angin yang menderu dan hujan yang merusak menerjang dunia di luar perlindungan pepohonan. Seseorang dapat merasakan gejolak dan kekacauan yang melanda periode-periode dalam sejarah tersebut. Chen Pingan, yang sebelumnya telah memutuskan untuk tidak minum alkohol lagi di masa mendatang, tanpa sadar mulai minum lagi. Tidak disukai oleh gadis yang dia sukai adalah hal yang sangat menyakitkan hati. Namun, langit belum runtuh, jadi hidup akan tetap berjalan seperti biasa. Ini adalah kesadaran yang tiba-tiba muncul pada Chen Pingan setelah memasuki pagoda penghormatan pedang lagi. Namun, setelah mengetahui tentang prestasi luar biasa dari begitu banyak pendekar pedang abadi, Chen Pingan tidak akan berpaling dan menganggap pengalaman yang memilukan hatinya itu sebagai hal sepele dan tidak penting. Bagi bocah muda itu, ini terasa bahkan lebih menyakitkan daripada sesi latihan menyiksa di bangunan bambu di gunung tertindas. Kedua jenis rasa sakit itu sangat berbeda. Yang satu bersifat sementara, dan akan hilang setelah dia menahannya. Namun, ada satu hal yang tak kunjung berubah, dan terasa seperti sesuatu yang mungkin tidak dapat diatasi dalam sehari, sebulan, setahun, 100 tahun, atau bahkan seumur hidup. Yang paling aneh, Chen Pingan merasakan sakit yang lebih besar lagi ketika ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti, ia mungkin menyukai gadis lain. Kitab-kitab itu mengatakan bahwa menggunakan anggur untuk melupakan kesedihan hanya akan mendatangkan lebih banyak kesedihan. Karena itu, Chen Pingan terlalu takut untuk minum anggur saat itu. Tanpa disadarinya, percakapan berubah dari dia yang mengajak pasangan itu berkeliling menjadi wanita yang menjelaskan tentang pendekar pedang abadi dan pedang abadi kepadanya secara detail. Semuanya mengalir secara alami, dan tak satu pun dari mereka merasa bahwa hal itu tidak pantas. Chen Pingan kemudian melihat pria itu berdiri di ambang pintu ruang pamer terakhir dan tersenyum sambil memandang mereka berdua.
Pria itu tidak suka berbicara, dan dia hanya beberapa kali mengamati Chen Ping'an saat berjalan bersamanya barusan. Setelah memasuki ruang pamer terakhir, wanita itu berseru heran ketika mereka berjalan menuju Dogwood Cherry dan Restful Bamboo Grove, dua pedang yang bersebelahan. Mengapa tidak ada gulungan gambar untuk kedua pedang abadi ini? Kudengar pemilik Dogwood Cherry adalah pria yang sangat tampan. Chen Ping'an merasakan keringat mengucur di dahinya, dan ia dengan hati-hati melirik pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Ia sangat berharap pria itu tidak melakukan hal bodoh karena cemburu. Namun, di luar dugaan, pria itu langsung membalas, dengan mengatakan, wanita pemilik Restful Bamboo Grove juga seorang wanita yang sangat cantik, kecantikan yang jarang ditemukan di dunia. Chen Ping'an seketika ingin membela wanita itu dari ketidakadilan ini. Lalu kenapa kalau dia hanya bercanda? Sebagai seorang pria, dia harus lebih bermurah hati. Bagaimana mungkin dia membalas dendam? Wanita itu memutar bola matanya ke arah suaminya. Kemudian dia tersenyum pada Chen Ping'an dan berkata, "Terima kasih telah mengajak kami berkeliling pagoda penghormatan pedang." Chen Ping'an berjabat tangan dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Saya juga suka berkeliling di sini, dan saya akan tetap berkunjung dalam beberapa hari ke depan." Pria itu menyipitkan matanya dan bertanya, "Aku dengar ada seorang idiot kecil di pagoda penghormatan pedang yang suka menyeka ludah di dua pedang replika dan tempat pedang ini. Idiot kecil itu bukan kamu, kan?" Chen Ping'an tidak ingin memperumit masalah, jadi dia sengaja memasang ekspresi bingung sambil menggelengkan tangannya dengan kuat. "Tidak, itu jelas bukan aku. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu?" Wanita itu dengan halus menginjak bagian belakang kaki pria itu. Kemudian dia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Kami akan segera pergi. Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Dari penampilanmu, sepertinya kau juga suka minum. Mau minum?" tanya pria itu tiba-tiba. "Aku tahu tempat bagus yang menjual anggur murah dan berkualitas baik. Lagi pula, tempat itu hanya melayani teman-teman toko." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Kau sebaiknya menerima tawaran dan minum jika seseorang mengundangmu," gerutu pria itu. "Kau masih takut pada orang-orang dengan motif tersembunyi di Gunung Stalaktit. Lagi pula, apakah aku dan istriku terlihat seperti orang jahat? Apakah kami terlihat seperti orang yang akan menginginkan pedang jelekmu dan labu penunjang pedang jelekmu itu?" Chen Ping'an merasa sedikit canggung. Pria ini terlalu jujur dan terus terang. Istrinya menggerutu, "Siapa yang bilang mereka paling benci minum paksa?" Pria itu tidak berani berdebat dengan istrinya, jadi dia hanya bisa menatap tajam Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum lebar kepada wanita itu. Pria itu semakin gelisah, tetapi ia sudah ditarik oleh istrinya menuju pintu masuk. Mereka bertiga keluar dari pagoda penghormatan pedang bersama-sama dan menuruni tangga. Setelah menahan diri cukup lama, pria itu akhirnya bertanya lagi, "Kau benar-benar tidak akan minum bersama kami?" Anggur pelupakan kesedihan dari Gunung Stalaktit adalah sesuatu yang ingin diminum oleh semua pemabuk dan penikmat anggur abadi di dunia megah. Menurut legenda, anggur ini dibuat menggunakan metode unik yang ditinggalkan oleh sang bijak etiket Konfusianisme di masa lalu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi pikirkan baik-baik sebelum memberi saya jawaban. Chen Ping'an melirik ke bawah ke labu penunjang pedangnya. Hanya tersisa sedikit anggur osmanthus. Pria itu mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkomentar, "Anak muda, dengan kepribadianmu yang cerewet dan ragu-ragu, kukatakan bahwa bahkan mencari istri untuk dirimu sendiri pun akan sulit." Ucapan itu bagaikan belati yang menusuk jantung Chen Ping'an. "Aku memang terlalu cerewet dan ragu-ragu, dan itulah sebabnya aku seperti hantu kesepian yang tanpa tujuan berkeliaran di Gunung Stalaktit meskipun sudah tengah malam. Kalau tidak, mungkin aku akan berjalan-jalan dan menikmati pemandangan malam bersama Ning Yao. Aku tidak akan minum, biarlah kalau aku tidak menemukan istri." Chen Ping'an mendengus menjawab. Ini benar-benar luapan kemarahan yang langka dari bocah laki-laki itu. Tatapan Chen Ping'an sedikit bergeser, dan ekspresinya menjadi jauh lebih ramah ketika menghadap wanita itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sampai jumpa lagi, Nyonya." Wanita itu tersenyum tipis dan membujuk, "Kau benar-benar harus mencoba anggur pelupakan kesedihan Gunung Stalaktit." Bahkan para penyuling ki biasa di tingkat giok tak terpoles pun merasa sangat sulit untuk mendapatkan secangkir anggur ini untuk diri mereka sendiri. "Kami memiliki hubungan lama dengan pemilik toko di sana,
dan berkat itulah kami dapat memasuki toko anggur. Jika kau benar-benar suka minum, maka kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mehaem, bahkan jika kau tidak suka minum, tetap lebih baik kau memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Chen Ping'an sedikit ragu-ragu. Pria itu mulai mempertegas maksudnya, sambil berkata, lihat, perhatikan dia. Begitu ragu-ragu dan bimbang. Apakah Anda menyukainya? Bagaimanapun juga, saya tidak terlalu menyukainya. Ekspresi Chen Ping'an berubah muram, dan dia berpikir dalam hati, mengapa aku perlu kau menyukaiku? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sejujurnya, Chen Ping'an agak seperti pemabuk yang sedang sakau malam ini. Temperamennya benar-benar buruk. Lagi pula, bahkan bodhisattva dari tanah liat pun punya temperamen buruk. Wanita itu mengabaikan suaminya yang picik, dan menepuk bahu Chen Ping'an sambil berkata dengan geli, ayo, kita minum bersama. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, jadi jangan hiraukan gerutuannya saat kita minum. Minumlah sepuasmu. Langit luas dan bumi tak terbatas, tetapi cangkir anggurmu akan menjadi yang terbesar dari semuanya. Gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai membentang panjang, tetapi dasar cangkirmu akan begitu dalam sehingga bahkan mereka pun tidak dapat mengisinya. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan berjalan maju bersama wanita itu. Pria itu mengikuti di belakang mereka, dan dia mengerutkan bibir sambil melirik ke belakang ke arah pagoda penghormatan pedang. Seorang biarawati Taois dari Gunung Stalaktit yang bertugas menjaga pagoda penghormatan pedang tiba di alun-alun di kaki puncak tunggal setelah diusir dari pagoda penghormatan pedang oleh orang itu. Ia hampir menangis saat berdiri di depan pendeta Taois muda, dan ia menyebutkan kejahatan pria itu kepada gurunya, yang sedang membolak-balik buku. Setelah tanpa sadar mendengarkan keluhan marah biarawati Taois itu, pendeta Taois muda bertanya, kau masih tidak tahu siapa dia? Biarawati Taois tingkat inti emas itu menggelengkan kepalanya dengan linglung. Pendeta Tao muda itu mengangguk dan berkata, kalau begitu ini adalah kasus tanpa pengetahuan, tanpa kesalahan. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Biarawati Taois itu menjadi semakin bingung. Di belakang mereka, pria parubaya yang memeluk pedang dan duduk di tiang tambat tampak sangat senang melihat kemalangan mereka. Mengajar tanpa ketegasan adalah kemalasan seorang guru, ujarnya. Omong kosong belaka, geram pendeta Tao muda itu. Ini argumen dari para sarjana Konfusianisme bajingan itu, dan cabang Taoisme saya tidak pernah mempromosikan pemikiran ini sebelumnya. Ketika berbicara tentang pengembangan diri dan pengembangan Dao seseorang, bukankah ini adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab seseorang sepenuhnya? Biarawati Taois itu gemetar ketakutan. Ia berdiri diam dengan kepala tertunduk, dan sama sekali tidak berani bergerak. Pria parubaya yang memegang pedang itu tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, ia terus mengipasi api sambil terkekeh, tidak heran gambar leluhur Daomu digantung begitu tinggi di menara persembahan dupa. Gambarnya hampir puluhan ribu kilometer jauhnya dari gambar ketiga guru cabangmu, termasuk gurumu. Pendeta Tao muda itu melompat dan berseru, apakah kau ingin dipukuli? Pria parubaya yang memeluk pedang itu tertawa terbahak-bahak. Untungnya, kau tidak mengatakan bahwa aku mencari kematian. Kalau tidak, aku pasti akan mengkritikmu karena melontarkan omong kosong. Aku tidak punya kelebihan lain, dan seperti yang dikatakan A Liang, satu-satunya kelebihanku adalah kejujuranku. Dalam hal menjilat orang lain atau mengungkap kekurangan orang lain, bahkan A Liang mengatakan bahwa aku berada di peringkat teratas di tembok besar Ki Pedang. Pendeta Tao muda itu menggertakkan giginya karena marah, dan dia menggenggam tangannya di belakang punggung sambil berjalan berputar-putar di sekitar tikar jerami besarnya. Kau pikir kau adalah A Liangnya tempat ini. Kau pengungsi asli dari tempat itu, gumamnya pelan. Jika bukan karena guruku memperingatkanku untuk bergaul secara damai dengan orang lain, aku pasti sudah menghajarmu sampai babak belur hari ini. Aku tak peduli apakah kau sedang ditekan oleh langit dan bumi di sini dan setengah tingkat lebih lemah dari biasanya. Lalu kenapa kalau aku meraih kemenangan yang tidak adil? Aku baru akan merasa puas setelah mengalahkanmu sampai kau tak berani bertemu orang lain selama setahun penuh. Aku akan mengalahkanmu sampai kau seperti kakak senior yang dulu tinggal di puncak Lone. Kau sudah membuatku marah selama bertahun-tahun. Awalnya, biarawati Taois itu berharap gurunya akan membela dirinya, namun saat ini ia hanya merasakan penyesalan ketika melihat gurunya melampiaskan amarahnya dalam sebuah tindakan yang sangat jarang terjadi.
Seharusnya ia tidak datang ke sini untuk mengeluh. Hal ini terutama terjadi setelah gurunya secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa rahasia. Biarawati Taois itu merasa hidupnya di Gunung Stalaktit akan menjadi jauh lebih sulit. Mungkin Dewa Langit yang menjaga puncak tunggal, wilayah tengah Gunung Stalaktit, tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Namun, murid pertamanya, penguasa sejati naga banjir yang memegang cambuk lalat di tangannya, kini menjadi orang ketiga dalam komando di Gunung Stalaktit. Penguasa sejati naga banjir terkenal karena menghormati gurunya, jadi dia pasti akan mempersulitnya sampai akhir zaman. Pasti, Biarawati Taois itu benar-benar ingin menangis. Mengapa takdir memberinya seorang guru yang tidak pernah melindungi murid-muridnya sendiri? Belum lama sebelumnya, Chen Pingan secara misterius mengajak pasangan suami istri itu berkeliling pagoda penghormatan pedang. Dan sekarang, di jalanan di luar pagoda penghormatan pedang, entah mengapa dia mengikuti mereka ke sebuah kedai minuman untuk minum anggur pelupakan kesedihan atau semacamnya. Ia sesekali tersadar, dan sesekali menjawab pertanyaan dari wanita itu. Setelah terasa lama namun juga terasa seperti 15 menit yang singkat, mereka bertiga tiba di sebuah toko anggur yang belum tutup untuk malam itu. Namun, bisnis sedang sepi, dan tidak ada satupun pelanggan di toko itu. Hanya ada seorang pelayan toko muda yang tertidur di atas meja dan seorang lelaki tua yang bermain dengan burung oriole dalam sangkar di belakang konter bar. Penjaga toko tua itu melirik pasangan tersebut dan berkomentar, "Ini dia dua pelanggan yang langka dan terhormat. Saya harus segera mengambil kembali anggur itu." Lalu ia melirik bocah laki-laki dengan sarung pedang yang berdiri di belakang mereka, dan ia mengerutkan alisnya sebelum akhirnya menghela napas. Ia tidak mengatakan apapun, dan tampaknya ia memutuskan untuk mengabaikan hal ini karena hubungan mereka. Pria tua itu menoleh ke arah penjaga toko yang malas dan meraung, "Sujia, teruslah tidur, kenapa tidak? Malah, kenapa kau tidak tidur sampai mati? Kita punya pelanggan, bangun dan bawakan sebotol anggur." Pelayan toko muda bernama Sujia langsung tersentak bangun. Ia menyeka air liurnya dan berdiri dengan lesu, punggungnya membungkuk saat berjalan membawa sebotol anggur. Ia meletakkan botol anggur di atas meja, menguap sambil berkata, "Nikmati anggurnya, pelanggan. Aturannya sama seperti biasa, toko anggur kami tidak menyediakan makanan ringan." Wanita itu mengangguk sebagai tanda mengerti dan menoleh ke Chen Pingan, yang duduk di seberangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Dahulu kala ada seorang biksu yang sangat hebat yang perjalanannya membawanya ke kedai anggur ini. Setelah meminum anggur pelupakan kesedihan, dia sangat memuji dan menyatakan bahwa hanya anggur inilah yang dapat mengalahkan Buddha di dalam hatinya." Penjaga toko tua itu tersenyum dan setuju, memang benar. Biksu tua itu benar-benar kuat, dan bahkan ahli yang mungkin tidak akan mampu menghancurkan dunia kecil si botak itu hanya dengan beberapa tebasan. Pada akhirnya, dia masih berusaha mengatakan bahwa anggurnya adalah yang paling kuat di dunia. Namun, Chen Pingan tetap sangat senang mendengar orang lain menyebut Aliang di Gunung Stalaktit. Jadi, dia benar-benar ingin minum anggur sekarang. Namun, pemilik toko tua itu langsung membanting tangannya ke meja bar dan menggeram, "Sialan, menyebut nama Aliang saja sudah membuat darahku mendidih. Dia berhutang lebih dari 20 botol anggur padaku. Dia satu-satunya orang di dunia yang berhutang begitu banyak padaku. Ada Chen Chunan dari benua pusaran selatan dulu, Dewi bela diri belum lama ini, dan juga para kakek-kakek dari 100 aliran pemikiran dari masa lalu. Namun, siapa yang berani berhutang uang anggur padaku? Coba bayangkan cendekiawan dari benua ilahi bumi tengah itu. Saat berada di titik terendahnya, saat ia belum mencapai puncak kejayaannya, ia hanyalah seorang penyulingki tingkat pengamatan laut yang masih bisa menulis 100 puisi setelah minum 7 liter anggur. Anggur apa yang ia minum? Tentu saja anggur dari sini. Namun, setelah berkunjung 3 kali, ia hanya berhutang uang kepadaku untuk 4 atau 5 guci anggur saja. Aliang itu melakukan dosa besar, dan akulah yang menanggung konsekuensi besarnya. Wanita itu mengedipkan mata kepada Chen Pingan, seolah mengatakan kepadanya bahwa pemilik toko tua itu memang selalu seperti itu. Itulah temperamennya, jadi mereka sebaiknya membiarkannya saja. Tidak perlu memperhatikan tingkah lakunya. Pelayan toko muda itu tampak murung sambil menggerutu, "Pak Tua, bisakah kau berhenti membicarakan Aliang? Nona muda masih belum kembali ke Gunung Stalaktit karena dia. Aku sangat merindukan Nona muda."
Penjaga toko tua itu seketika menjadi jauh lebih tenang, bergumam, anak perempuan yang tidak berperasaan seperti itu sebaiknya diusir dari rumah dan dibiarkan membahayakan orang lain saja. Setelah membuka guci anggur, pria itu mengisi ketiga mangkuk putih besar di atas meja. Benar saja, dia paling membenci minum paksa, seperti yang dikatakan istrinya. Setelah menuangkan anggur ketiga mangkuk, dia langsung berkata, "Minumlah jika kalian mau, dan terserah kalian jika tidak mau." Chen Ping'an dengan hati-hati menyesap sedikit anggur itu. Rasanya tidak terlalu kuat, dan anggur itu hanya sedikit lebih kuat daripada anggur Osmanthus. Namun, anggur itu tidak bisa dianggap begitu kuat hingga membakar tenggorokan dan usus. Chen Ping'an menyesap 2 kali lagi, dan tenggorokan serta perutnya masih sama sekali tidak terpengaruh. Ia akhirnya merasa tenang. Anggur pelupakan kesedihan ini kemungkinan besar istimewa dalam beberapa hal mistis lainnya, bukan dalam rasanya. Setelah masing-masing menghabiskan 2 mangkuk besar, isi toples anggur itu dengan cepat habis. Wanita itu berbalik sambil tersenyum dan meminta lagi sebotol anggur kepada penjaga toko tua itu. Pria tua itu menghela napas sambil memandang wanita yang tersenyum itu, dan ia sendiri pergi mengambilkan 2 botol anggur lagi untuk mereka. Setelah dengan lembut meletakkan botol-botol itu di atas meja, ia berkata, "Ketiga botol anggur ini gratis. Anda tidak perlu membayarnya." Wajah Chen Ping'an memerah karena anggur, tetapi kepalanya terasa sangat lapang dan jernih seolah-olah dia tidak mabuk sama sekali. Dia juga tidak bertingkah seperti orang mabuk. Namun, dia jelas merasakan bahwa dia mulai sedikit mabuk. Setelah minum anggur, dia ingin mengatakan beberapa hal. Sama seperti sendawa saat minum anggur, menahannya sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Pada akhirnya, lebih baik membiarkannya keluar. Pada awalnya, pria itu menundukkan kepala dan fokus minum. Sesekali, ia akan mendongak dengan ekspresi kosong dan menatap keluar toko minuman keras. Sementara itu, wanita itu tampak menikmati obrolannya dengan Chen Ping'an. Mereka mengobrol tentang kampung halaman pemuda itu, dan mereka juga mengobrol tentang 2 perjalanan jauhnya. Karena Chen Ping'an tidak mabuk, dia secara sadar memilih orang dan hal-hal yang bisa dia bicarakan. Setelah beberapa saat, entah bagaimana mereka mulai membicarakan gadis muda itu. Chen Ping'an, yang memutuskan untuk berhenti minum setelah 4 mangkuk besar, diam-diam menuangkan semangkuk anggur lagi untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih tidak membicarakan pengiriman pedangnya ke Gunung Stalaktit. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu menyelesaikan beberapa urusan, jadi dia meninggalkan rumah untuk datang ke Gunung Stalaktit. Secara kebetulan ada seorang gadis muda yang dikenalnya tinggal di tembok besar Ki Pedang, jadi mereka berdua akhirnya bertemu di Gunung Stalaktit. Pertemuan mereka sesederhana itu. Wanita itu tersenyum tipis dan bertanya, "Jadi, Anda berjalan jauh untuk sampai ke sini?" Chen Ping'an mengangkat mangkuknya dan berpikir sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, jaraknya tidak jauh sama sekali. Aku berpikir dalam hati bahwa setiap langkah akan membawaku lebih dekat, jadi jarak ini tidak terasa jauh lagi." Pria itu tersenyum dingin dan bertanya, "Sudah berapa lama kau mengenal gadis muda itu? Sudah berapa lama kau menghabiskan waktu bersamanya? Namun, kau terus mengatakan bahwa kau sudah menyukainya. Bukankah perilaku ini agak terlalu sembrono?" Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab bagaimana, jadi dia hanya bisa membalas dengan ekspresi muram, "Aku tidak bisa mengontrol siapa yang kusukai. Jika kau merasa aku sembrono, maka kau bebas berpikir apapun yang kau mau. Aku tidak akan mencoba meyakinkanmu sebaliknya." Pria itu mendengus dingin, kemungkinan besar juga merasa tersinggung oleh kata-kata Chen Ping'an. Yang terpenting, anak muda itu berbicara dengan sangat tulus. Siapa sangka, mungkin desas-desus di pegunungan itu benar. Saat meminum anggur pelupakan kesedihan, seseorang menjadi dirinya yang sebenarnya. Lalu kamu ditolak oleh gadis muda itu. Jangan berkecil hati. Pernahkah kamu mendengar bahwa pertemuan kebetulan antara beberapa orang ditakdirkan untuk membawa hal positif, sementara pertemuan kembali di antara mereka akan jauh lebih baik? Wanita itu menghibur. Chen Ping'an meneguk anggur dalam jumlah banyak. Ia merasa sedikit mabuk dan linglung, tetapi matanya masih sangat cerah dan jernih, seperti air yang mengalir di mata air yang tenang, membawa serta kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, dan kasih sayang. Terlebih lagi, semua itu adalah emosi yang murni dan tak ternoda.
Bocah muda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aku menyukai seseorang, maka aku harus membuatnya bahagia. Jika aku bersikeras bahwa seseorang harus bersamaku jika aku menyukainya, apakah ini masih bisa dianggap menyukai mereka? Air mata mengalir di wajah bocah muda itu setelah ia mengatakan ini, dan ia melanjutkan, namun, meskipun aku mengatakan ini, aku masih sangat sedih saat ini. Bahkan, aku ingin seluruh gunung stalaktit dan seluruh dunia megah tahu bahwa aku menyukai gadis itu. Dan aku berharap dia, gadis itu, juga akan menyukaiku. Pada akhirnya, Chen Pingan benar-benar mabuk, sampai-sampai ia lupa berapa banyak mangkuk besar anggur yang telah ia minum. Ia menyandarkan kepalanya di atas meja dan terus bergumam. Bahkan, dia sampai lupa bagaimana dia pernah berdebat dan berkelahi dengan pria itu. Ini seperti mimpi, namun dia tampaknya menyadari segalanya. Ini seperti tidur, namun dia tampaknya terjaga dan sadar. Dalam amarah yang meluap, dia tampaknya melesat dari tingkat keempat seni bela diri ke tingkat ketujuh juga, selamanya kehilangan kesempatan yang ditakdirkan untuk menjadi seniman bela diri tingkat keempat yang paling kuat. Wanita itu tampaknya bertanya kepadanya, apakah pantas untuk meninggalkan potensi seni bela dirimu demi memperjuangkan keadilan bagi orang tua seorang gadis? Bagaimana kau akan menjadi pendekar pedang abadi terkuat di masa depan? Chen Pingan tidak ingat apapun tentang ini. Penjaga toko tua itu tetap tenang dan tidak terpengaruh. Selama puluhan ribu tahun, dia sudah terbiasa melihat berbagai macam orang dan emosi manusia. Sebaliknya, penjaga toko muda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan dengan penuh antusias. Pada akhirnya, Chen Pingan tertidur dalam keadaan mabuk. Pria itu melirik pemuda itu dan menyesap anggur. Aku masih tidak suka pemuda ini, keras kepala, idiot, bodoh, tidak cukup gagah, tidak cukup berani, hanya berbakat biasa-biasa saja, wataknya biasa saja, dan temperamennya sangat keras kepala. Jika dia bertengkar dengan putri kita di masa depan, dan jika keduanya tidak mau mengalah, apa yang akan terjadi? Dengan kepribadian putri kita, akankah dia mau mengalah dan meminta maaf? Wanita itu tersenyum geli dan menjawab, minta maaf. Jadi Anda sadar bahwa putri kami kemungkinan besar akan menjadi pihak yang salah. Anda sadar bahwa anak laki-laki itu akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Pria itu merasa sedikit bersalah, jadi dia mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan menambahkan, oh, saya ingat Anda juga mengatakan bahwa dia tidak cukup tampan. Tampan dalam arti cendekiawan dan sastrawan, atau tampan dalam arti menarik perhatian wanita lain. Terdapat niat membunuh yang terselubung. Sebuah pemikiran cemerlang tiba-tiba terlintas di benak pria itu, dan bahkan dia sendiri merasa terkesan dengan kecepatan berpikirnya. Dia mengangkat mangkuk anggurnya dan berkata dengan bangga, hebat dalam hal mengukir karakter pada tembok besar Ki Pedang. Wanita itu tersenyum sebagai jawaban. Pria itu terkekeh hambar, lalu mencari jalan untuk mundur. Sebenarnya, anak laki-laki bodoh itu orang yang cukup baik. Putri kami benar-benar perlu menemukan seseorang seperti dia. Senyum hangat terpancar di wajah wanita itu saat ia menatap keluar toko anggur. Maaf, gumamnya tiba-tiba. Pria di sampingnya, putri mereka Ning Yao, tembok besar Ki Pedang, dan dunia megah. Dia meminta maaf kepada mereka semua. Suami dan istri itu sama-sama menggunakan teknik ilusi, menghilang dari pandangan setelah Chen Pingan mabuk dan pingsan. Gadis yang disukai Chen Pingan agak mirip dengannya, dan juga agak mirip dengan gadis itu. Pria itu dengan lembut menggenggam tangan istrinya dan berkata, kami hanya meminta maaf kepada putri kami. Kami tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Senyum mempesona tiba-tiba muncul di wajahnya saat ia menatap Chen Pingan, dan ia berkomentar, kemampuan menilai putri kita sungguh sangat mengesankan. Sama seperti milikku, wanita itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pria itu tiba-tiba merasa sedikit jengkel, dan dia mengeluh, apakah benar-benar sesulit itu bagi putri kita yang bodoh ini untuk mengucapkan kata-kata itu? Tentu saja itu sangat sulit, jawab wanita itu sambil mengangguk. Jika seorang gadis menyukai seorang laki-laki, apakah dia ingin laki-laki itu menyukai seseorang yang pada akhirnya akan mati di medan perang? Pria itu menepuk dahinya dan berseru, ya ampun, rumit sekali. Di tembok besar Ki Pedang, di tebing batu yang sebenarnya adalah platform pembunuh naga. Seorang gadis muda berbaring di sana dan bergumam pelan, dengarkan aku, Chen Pingan, aku tidak membencimu.